عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. أما بعد، اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pemirsa, anak-anak ustaz, para siswa dan siswi dimanapun Anda berada, kembali kita bersua dan berjumpa, dan kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan, untuk berlaku baik, dan untuk melakukan sekalian perintah, meninggalkan sekalian larangan. Oleh karena itu, yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita panjatkan doa agar hidayah itu tetap, agar petunjuk itu tetap Allah hadirkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita doakan buat junjungan kita, Habibuna wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, anak-anak ustaz, para siswa dan siswi dimanapun berada, kembali pagi hari ini materi kita tentang praktek sholat. Jadi materi kita hari ini tentang praktek sholat. Kalau berbicara tentang praktek, tentu saja kita akan melakukan beberapa poin yang bisa kita lakukan. Tetapi setidaknya kita ketahui bahwa begitu pentingnya salat itu. Dan salat merupakan pondasi bagi kita seorang muslim. Kalau diibaratkan rumah, pondasi itu sampai tagak seluruhnya. Kalau kita bangun bangunan, kalau pondasinya kokoh dan bagus, maka ketika itu bangunan yang akan kita dirikan di atas pondasi itu akan kuat, akan bagus. Bahkan kalau bahasa awaknya baru bisa tagak, kalau kita tagaan tunggaknya, kita tagaan, kita susun batu bata yang menjadi dindingnya, baru bisa diletakkan batu itu kalau ada pondasi. Nah, oleh karena itu, karena salat itu merupakan sesuatu yang penting, maka kita lihat bahwa kewajiban salat itu begitu pentingnya. Ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, kita dibolehkan duduk. Ketika duduk, kita pun masih sulit. Kita diperintahkan sholat dalam keadaan berbaring. Berbaring pun sulit. Kita diperintahkan sholat dalam keadaan, kalau bahasanya, kalau berbaring itu kan masih
mampu kita seperti kita tidur miringnya ke kanan, menghadap kiblat, kepala kita ke arah utara, kemudian kaki kita diarahkan ke arah selatan. Tapi kalau tidak mampu juga demikian, boleh sambil terjelentang, menjelantang awak letakkan bantah, karena tidak bisa mengalai, menjelantang menghadap kiblat. Tidak juga bisa bantu itu, minimal ingat dengan isyarat Allah, 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 Allah. Nah, artinya apa? Begitu pentingnya sholat itu. Nah, lalu apa makna sholat itu sebenarnya? Nah, sholat itu menurut ulama fikih bahwa sholat itu adalah doa. Jadi sholat itu secara lughah artinya doa. Jadi orang yang sedang sholat itu sebenarnya pada hakikatnya dia sedang berdoa, bermunajat kepada Allah. Makanya ketika sholat itu kita berusaha melakukan yang terbaik. Supaya sholat kita tu betul-betul baik dari segi gerakannya maupun dari segi bacaannya. Karena kita ketika itu kita sedang berdoa, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Nah, coba kita lihat. Katakanlah salat itu doa. Bagaimana adabnya? Katakanlah mulai dari niat. Kalau niat, seluruh ulama sepakat niat itu letaknya di hati. Seluruh ulama sepakat tentang niat itu. Di makanya kalau ada orang berdiri langsung angkat tangan, karena dia sudah berniat dari rumah, atau pas masuk masjid, atau ketika berdiri itu dia sudah berniat. Nah, artinya apa? Ketika itu kita posisikan diri kita. Makanya kalau sholat berjamaah tu ada kita yang masbuk tu, sabananya ketika kita sampai di tempat berdiri itu, jangan tergesa-gesa. Siapkan diri dulu. Tenangkan jiwa dulu. Aku kan tidak masih dalam keadaan nafas kita turun naik yang begitu kencang, langsung takbir. Tapi kok dalam sholat. Nah, artinya apa? Ketika sholat itu seharusnya diam, tenangkan dulu. Kalau kita masbuk, jangan terburu-buru. Kan tidak donang kadik aja. Sebab kalau berjamaah itu kelebihannya itu. Sekalipun masbuk secara keseluruhan karena kita berjamaah, asalkan sampai rakaat terakhir kita dapat, kita dihitung sempurna. Artinya mana? Namun rakaat terakhir dapat di awak salat tu, nah maka kita dihitung sempurna berjamaah. Nah, itu hebatnya berjamaah itu. Makanya orang kalau tahu berjamaah itu, sekalipun dia menjadi masbuk satu rakaat, dia tetap usahakan. Kenapa? Karena ternyata salat berjamaah itu di samping pahalanya berlipat ganda, keenakan atau rukhsahnya salat berjamaah itu juga banyak. Nah, jadi berdiri kita. Contoh, kita berdiri menghadap kita ke kiblat. Kalau nafas kita masih sesak, kita diam sejenak. Sekalipun kita tidak akan melafazkan niatnya. Contoh, kita baca niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin. Walaupun tak kawak baca seperti itu, tapi posisikan jiwa kita, hati kita dalam keadaan posisi tenang. Sebab kalau manusia tu, kalaulah tergesa-gesa, siapapun orangnya, pasti seluruh jasadnya tu tidak nyaman.
Nah, tapi makanya posisi. Baru angkat tangan, takbir. Nah, ketika takbir kita baca, nah posisi mengangkat tangan itu ada dua cara yang diajarkan oleh ulama kita. Yang pertama, angkat tangan. Tangan kita itu sejajar dengan bahu kita. Sejajar dengan bahu kita. Artinya apa? Allahu Akbar. Ada yang dipanjangkan Allahnya, ada yang dipendekkan. Nah, terserah mana yang sudah kita fahami dan kita yakini. Contohnya Allahu Akbar, tidak masalah. Yang penting mengangkat tangan tadi itu sejajar dengan bahu kita. Satu. Yang kedua, sejajar dengan telinga. Ya. Tapi tidak lo perlu dikaja, kan ada orang bakaja kamu ko supaya setantang nyo telingo, abakaja ampu jari kamu ko. Tidak perlu, cukup diam saja. Sampai mana posisinya diperkirakan sejajar, ya sudah. Kenapa? Karena agama itu mudah, tapi tidak boleh dipermudah. Nah, begitu juga dengan salat. Nah, kadang-kadang awak kan terlalu supaya sejajar dengan ibu jari dengan telinga. Baka jabana kemungko. Tidak usah. Berdiri posisi lurus tegak. Nah, angkat tangan sejajar dengan, perkirakan sejajar dengan lubang telinga ini ibu jari. Allahu Akbar. Kemudian jari jemari kita ini dirapatkan. Tak lo boleh lagi kok. Tak begini, tapi begini. Nah, jadi kepada anak-anak ustaz itu yang harus kamu perhatikan. Jadi pertama, angkat tangan sejajar dengan bahu, telapak tangan menghadap ke depan, kemudian jari-jari kita itu kita rapatkan, kemudian Allahu Akbar. Nah, kalau ada kita yang manjangkan Allahu Akbar. Biasanya kan taklah ada orang panjang Allah, tidak ada pula yang seperti itu kan. Biasanya standar saja Allahu Akbar. Tidak ada orang membaca seperti yang panjang-panjang begitu. Yang penting gerakan tadi itu. Tuh, satu, sejajar dengan bahu. Kedua, sejajar dengan telinga. Dan tidak perlu kita kejar dengan kepala ke depan. Supaya menyamuannya tidak mesti. Tuh. Kemudian bersedekap. Setelah itu kita bersedekap. Nah, bersedekap itu kan sudah banyak diajarkan oleh guru-guru kita macamnya. Ada yang tentang dengan pertama dipegang dengan ibu jari telunjuk. Nah, memegang sejajar dengan, kalau bahasa kampungnya sudah tiwa. Satu. Kemudian ada yang agak sedikit dimerengkan ke kiri, tapi tidak lebih begini betul. Sedikit agak dilarikan ke kiri. Ada juga yang meletakkan tangan itu antara, kalau diawaknya suduati ju pusar kita. Ada yang di bawah pusar sedikit. Ada yang di atas begini. Mana yang antum senangi, mana yang antum yakini, silahkan pilih. Tidak usah antum berdebat tentang hal ini, karena ini bukan bahagian kita. Karena ini kita bukan ahli tentang itu. Tapi ikuti pendapat para ulama kita, dan kita yakini ulama kita lah yang lebih dekat dan lebih faham tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sedekap kita. Nah, setelah itu apa lagi? Tentu kita baca doa iftitah. Doa iftitah. Begitu juga dengan doa iftitah ada tadi yang membaca Allahumma ba'id. Silahkan lanjutkan. Maknai bacaan salat itu. Apakah Allahumma ba'id? Apakah kabira? Terserah. Tapi kalau kabira, ingat Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Allahu Akbar kabira. Begitu. Jangan Allahu Akbar kabira. Langsung bukan. Ulang lagi. Allahu Akbar takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bersedekap, taruh di mana yang kamu yakini dan yang biasa kamu lakukan, asalkan tidak di luar yang 5 yang diajarkan oleh para ulama kita. Kemudian kita baca doa iftitah tadi. Ulang lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai selesai. Sempurnakan bacaannya. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita sempurnakan bacaannya, kalau bahasa awaknya jo hati wak baca. Betul-betul, jangan tergesa-gesa dan jangan pula terlalu lambat. Kan mungkin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi sebaik-baik urusan itu di pertengahan. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sempurnakan bacaannya. Sempurnakan bacaan. Kemudian selesai itu kita baca Al-Fatihah. Ini yang penting. Ini yang penting. Karena tidak sah salat seseorang itu tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi makanya Al-Fatihah itu mesti kita benarkan dan betulkan bacaannya kembali. Contoh, apakah kita jaharkan bismillahnya atau tidak, atau kita sirkan? Kalau kita sirkan, contoh, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad bergerumut, walad bukan saktah di sana, tapi bergerumut, waladdallin. Kemudian kita lanjutkan ayat, tapi pilih ayat yang hafal, yang mudah. Kenapa? Supaya sholat itu betul-betul kita resapi. Biarlah awak membaca surah Al-Ikhlas. Kalau diorang kan surah Al-Ikhlas sentarwi, biar tidak masalah. Tetapi kita hayati, kita lebih tadabburi. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah yang Maha Esa. Terima kasih ya Allah. Kita tadabburi. Tiada daya, tiada upaya. Engkaulah segala-galanya. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, bermohon, bermunajat. Ya Allah, Engkau tempat kami bergantung. Engkau tempat kami segala-galanya. Kok nan kali tak kami minta ke Engkau ya Allah. Engkau yang memberi. Kalau kami dalam keadaan sakit, Engkau yang akan menyehatkan. Sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan pendek, sekalipun pendek, yang penting sekali itu keikhlasannya. Kekhusukan yang dimaksud khusuk itu mungkin secara orang awam, fokus, kemudian betul-betul kita resapi. Biarlah sampai di situ dulu posisi khusuk kita, karena mungkin kekhusukan kita tidak seperti sahabat-sahabat Nabi, para ulama, para waliullah, mungkin tidak.
Kita anggap diri kita ini orang yang awal. Kekhusukan kita baru bisa di situ kekhusukan. Tapi kita usahakan sholat kita betul-betul. Nah, begitu juga dengan ruku. Ketika kita ruku, Allahu Akbar. Pastikan datar antara mulai dari kepala datar sampai ke belakang. Nah, setelah datar itu, pastikan sudah posisi bagus, baru kita baca doa. Apakah subhanaka Allahumma atau subhana rabbiyal azim. Nah, mana yang biasa kita baca, kedua-duanya betul, tidak ada yang salah. Nah, pastikan. Nah, setelah itu bangkit lagi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, posisi lurus kembali, tangan lepas ke bawah. Rabbana lakal hamd. Contoh. Rabbana walakal hamd. Nah, jadi pastikan betul-betul rancak. Jadi tak kalau bahasa awaknya indak kaja-kaja saja. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Pastikan posisi berdiri bagus, baru baca Rabbana lakal hamd. Sebab yang wajib itu berdirinya bagus tadi, bangkit dari rukuk tadi. Rukuknya wajib, tapi bacanya sunnah. Artinya kalau kita baca, tersempat kita kalau berjamaah, sempat kita membaca sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia tidak masalah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Nah, kemudian selesai itu langsung kita sujud. Sujud ada dua pendapat atau bentuk yang diajarkan ulama kita. Yang pertama, ketika kita sujud, yang dahulu itu lutut atau telapak tangan. Nah, mana yang kita yakini? Apakah telapak tangan atau lutut dahulu? Lutut. Nah, kalau lutut, nah, kemudian taruh tangan kita. Nah, ini diperhatikan nanti jarak taruh kita meletakkan tangan itu, jarak meletakkan tangan kan awak sujud tuh, awak letakkan tangan awak. Kemudian dahi kita ini kita tempel ke tempat sujud. Kemudian begitu juga dengan hidung kita. Sama. Nah, yang perlu diperhatikan jarak supaya bagus sujud kita itu, jarak antara tempat kita meletakkan tangan itu dengan lutut kita ukur saja. Ko lutut awak siko posisinya. Nah, ukur dari siko ko sah. Nah, oke. Letakkan di situ. Nah, kemudian tangan kita sejajarkan dengan bahu kita ke atas. Nah, taruhlah kepala kita di depan. Nah, dia akan bagus sendiri itu. Kemudian agak bukakan sedikit. Jangan terlalu buka pula. Nah, ini lutut. Kita misalkan ini saja lutut, di sini lutut. Kemudian kita ukur di sini, taruh. Nah, kemudian kita taruh kepala kita di depan ini. Nah, artinya apa? Nah, ketika itu insya Allah sujud kita dengan sendirinya sudah sesuai dengan syariat. Nah, tapi kan ada orang yang bantu orang namanya tuh. Dikorape. Jadi begitu caranya supaya mudah difahami. Nah, letakkan antara lutut itu. Kemudian jajarkan tangan awak letakkan kau sejajarkan dengan bahu ke atas. Kemudian agak bukakan sedikit, jangan terlalu buka. Sedikit bukakan, kemudian taruh kepala kita, dahi kita di tempat sujud. Begitu selanjutnya. Nah, oleh karena itu mungkin anak-anak ustaz yang tidak tadi hadir langsung praktek, mungkin yang di rumah bisa kamu nanti praktekkan sendiri di rumah sesuai dengan yang ustaz ajarkan tadi. Barangkali kita bisa mempelajari ini dengan sempurna. Mungkin kita hari ini bisa membaca buku, belajar ke guru-guru kita yang lain untuk menyempurnakan salat kita. Yang penting terus belajar, sempurnakan salat yang pada akhirnya
ternyata salat itu tidak sekedar bacaan saja, tetapi ternyata di dalamnya begitu indah dalam gerakan-gerakan yang ada dalam salat itu. Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada kita salam, ternyata luar biasa indahnya gerakan-gerakan yang ada dalam salat itu. Barangkali untuk anak-anak ustaz sekalian, di materi kita pagi hari ini cukup sampai demikian yang bisa ustaz sampaikan. Ini jauh dari kesempurnaan, tetapi minimal ini mengingatkan kamu kembali. Bagi kamu yang kurang faham atau yang sudah tidak melihat tadi prakteknya, kamu cobakan sesuai dengan petunjuk yang ustaz sampaikan tadi. Mulai dari takbiratul ihram, berdirilah kamu di dekat kaca, kemudian kamu lihat. InsyaAllah ini akan dapat membantu dan solat kita akan lebih baik ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, karena yang benar itu Allah, yang paling hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak sempurna solat seseorang kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, atas bantuan atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tidak saja salat, tetapi dalam kegiatan amal-amal kita yang lain selalu Allah membimbing kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.